wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat ya materi yang saya tayangkan? Terlihat Pak? Terlihat, baik. Ya terlihat Pak. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini saya kembali akan memperkenalkan metode untuk menentukan akar persamaan ya. Yang sebelumnya kita telah pelajari bagaimana menentukan akar persamaan yang merupakan persamaan mungkin saja sulit dicari akarnya menggunakan metode analitik, matematika, tapi kita bisa minta bantuan metode numerik. Di antara metode yang ada itu yang pertama ada metode grafik. Metode grafik itu metode yang dipakai untuk memperkirakan letak akar di mana gitu ya. Dari grafik lalu kita tahu oh akar kira-kira di antara dua titik ini dan titik ini. Itu metode grafik. Lalu metode yang kedua yang lalu itu kita telah pelajari metode yang disebut metode bagi dua. Metode bagi dua itu adalah tebakan awal yang kita tentukan dari metode grafik, kita jumlahkan lalu kemudian dibagi dua, yaitu metode bagi dua. Tapi metode bagi dua ini memiliki iterasi yang cukup panjang. Kelemahannya itu iterasinya cukup besar karena lama dicari gitu akar perkiraannya. Nah ini ada metode yang ketiga yang ingin saya sampaikan, namanya metode regula falsi. Atau orang sering menyebut metode posisi palsu. Ya. Jadi ini sering orang menyebut juga sebagai metode posisi palsu. Ya, regula falsi atau posisi palsu. Jadi ada beberapa literatur yang menyebut dalam bahasa Indonesia ada yang menyebut regula falsi, ada posisi palsu. Bagaimana metode ini? Metode ini tentu saja diawali dengan kita juga harus memiliki dua titik tebakan awal, ya, yaitu XL dan XU. Ya, jadi ada XL, ada XU, ini sebagai tebakan awal. Tapi syarat XL dan XU itu harus menghasilkan fungsi yang berbeda tanda. Jadi mungkin XL itu fungsinya hasilnya negatif, XU-nya mungkin fungsinya hasilnya positif. Jadi itu XL dan XU, itu persyaratan utama. Sehingga dari persyaratan utama itu kita bisa memperkirakan letak akar di antara kedua titiknya. Nah ini ada fungsi yang letak akarnya di sini, letak akarnya di sini. Bagaimana metode regula falsi untuk mendapatkan akar di sini? Itu caranya dia mencoba menghubungkan dua titik di saat XL, FXL dan titik di saat XU, FXU di sini. Ini dua titik ini lalu dihubungkan dengan sebuah garis. Ini garisnya. Nah, hasil perpotongan garis ini terhadap sumbu X, itulah perkiraan menurut metode regula falsi. Jadi titik perkiraan metode regula falsi itu letaknya di perpotongan garis antara dua titik tebakan awal. Kemudian langkah berikutnya menentukan apakah akar antara XL ini dan XL. Tentu dari grafik bukan di antara kedua ini, melainkan ini sama ini. Kenapa? Karena
di saat XR, nilai fungsinya di bawah negatif. Sama-sama negatif dong dengan XL. Kalau begitu nggak mungkin antara XL dan XL, tetapi antara XR dan XO. Lalu titik hasil baru itu, XR ini menjadi XL baru. Menjadi XL baru. XO-nya tetap, tapi XR-nya menjadi XL baru. Lalu tarik lagi garis yang menghubungkan kedua titik. Kira-kira garisnya inilah ya, di sinilah. Ini XR yang baru lagi. Kemudian kita tentukan lagi akar antara ini XR yang baru dengan XR yang lama yang sudah jadi XL, atau antara XR ini dengan XO. Tentu dari grafik bukan antara ini dan ini, tapi melainkan XR dan XO. Tentu kita tarik potong bawah ya, ketemu di sini, tarik lagi garis ya, akhirnya ketemu di sini, lama-lama menuju titik akar yang dicari, lama-lama menuju akar yang dicari. Itulah ilustrasi ya, itulah ilustrasi bagaimana mendapatkan akar perkiraan untuk metode regula falsi. Lalu bagaimana Pak R kita mendapatkan perkiraan akar itu? Nah, untuk mendapatkan XR dalam rumus metode regula falsi atau posisi palsu, itu adalah perhatikan segitiga yang besar ini dan segitiga yang kecil ini ya. Tentu sudut ini sama sini itu sama besar. Oke, jadi sudut ini sama sudut ini sama besar. Karena sama besar, maka tangen alfanya sama. Segitiga yang besar ini, tangen alfanya sama dengan segitiga yang kecil ini. Apa tangen alfa yang di sini? Tangen alfa segitiga yang besar itu menurut matematika kan sisi tegak. Sisi yang tegak dibagi sisi yang mendatar, itu tangen. Sisi yang tegak di sini itu adalah tinggi dari Fxu. Oke, tinggi dari Fxu, ini Fxu, tinggi dari Fxu. Sisi yang dasar dari sini ke sini itu tentu perbedaan antara XR dan XU. Maaf, XU dikurangi XR ya. XU yang di sini dikurangi XR, itulah panjang ini. Itu segitiga yang besar. Sedangkan segitiga yang kecil ini itu sisi tegaknya yang ini nih, sisi tegaknya. Sisi tegaknya itu negatif Fxl dibagi beda datar ini XR, ini XL, berarti XR dikurangi XL. Inilah yang dipakai sehingga kita bisa menyelesaikan persamaan ini sama gitu ya. Ini Fxu dibagi Xu min XR sama dengan min XL dibagi XR min XU, lalu menggunakan aljabar gitu ya, menggunakan aljabar, yaitu kalian kalikan, maka ini dikali ke sana, yang ini dikali ke sana, lalu modifikasi gitu ya, singkat kata, singkat cerita, akhirnya XR-nya ketemu ini XR-nya. Jadi XR-nya metode regula falsi itu ini adalah XU min Fxu dikali XL min XU dibagi Fxl min Fxu. Ini metode regula falsi. Beda dengan metode bagi dua ya. Metode bagi dua kan yang lalu, kalau metode bagi dua, kalau
metode bagi 2 kan XR-nya XL plus XU lalu dibagi 2. Tapi yang ini metode regulasi itu XU min FXU dikali XL min XU dibagi fungsi saat XL dikurangi fungsi saat XU. Jadi yang membedakan dengan metode bagi 2 tentu penentuan nilai XR-nya. Lalu gimana Pak algoritmanya ya? Algoritmanya sama dengan metode bagi 2. Algoritma regulasi itu diawali juga seperti metode bagi 2. Kita menentukan dulu XL dan XU ya. Syaratnya FXL dikali FXU harus kurang dari 0. Artinya nilai fungsinya harus beda tanda. Ya, nggak boleh sama-sama positif atau sama-sama negatif. Kemudian setelah itu benar bahwa perkaliannya menghasilkan negatif, kalian mencari estimasi di iterasi pertama, mencari XR, yaitu dengan cara XU min FXU, XL min XU dibagi fungsi saat XL min FXU, dimasukkan datanya, ketemu nilai XR. Apakah itu Pak akarnya? Belum selesai, karena kita belum tahu errornya gitu ya. Oleh karena itu langkah pertama setelah kita menetapkan nilai perkiraan akar, kita akan melanjutkan di iterasi yang kedua dengan cara menentukan dulu ya akar perkiraan berikutnya itu di mana. Maka saudara kalikan fungsi saat XL dikali fungsi saat XR. Kalau ini lebih kecil dari 0, maka akar antara XL dan XR. Ya. Karena ini beda tanda. Ya, karena lebih kecil dari 0, bisa saja ini positif, ini negatif. Yang ini negatif, ini positif. Jadi akar benar antara XL dan XR. Itu kalau dikalikan fungsinya kok negatif. Nah, kalau ini yang terjadi, maka di langkah berikutnya XL-nya tetap, XU-nya yang jadi XR ya, XU-nya yang jadi XR. Kalau ini, ya. Tapi kalau perkalian fungsi XL kali XR ini kok lebih besar dari 0, berarti kan akar bukan antara ini, bukan antara XL dan XR. Bukan ya, jadi tapi antara XL dan apa? XL dan XU. Jadi antara XL dan XU. Maka pada iterasi berikutnya, oke. XR dan XU. Maka iterasi berikutnya XR-nya itu yang jadi XL. XR-nya itu yang jadi XL di langkah berikutnya. Nah, karena bukan antara XL dan XR. Nah, gitu ya. Ini jadi cek oleh kalian fungsinya apakah kalau dikalikan lebih kecil atau lebih besar. Tapi kalau hasilnya 0, maka akar pasti di XR. Nah, kalau ya, tapi jarang ini jarang ketemu. Biasanya 2 ini. Berikutnya, nyari lagi perkiraan akar yang baru. Saudara pakai rumus ini. Nah, ini kemudian apakah di iterasi yang kedua kita berhenti? Saudara cek kesalahannya. XR saat iterasi sekarang dikurangi XR saat iterasi yang lalu dibagi XR sekarang kali 100%. Kalau ini sangat kecil ya, lebih kecil dari error yang ditetapkan, misalnya error yang ditetapkan begini ya, misalnya 0,0001% gitu, ya berhenti. Tapi kalau masih lebih besar, terusin lagi, nyari lagi, gitu ya. Terus saja dilakukan sampai errornya sangat kecil. Itulah metode regulasi. Oke. Pak Emmanuel akan berikan ilustrasi
metode regula falsi ini dengan contoh kasus yang sama dengan metode bagi dua, kita akan menggunakan solusi regula falsi dengan tebakan awal XL 0,4 dan XU 0,6. Ya, kita coba tebakan awalnya sama seperti metode sebelumnya. Selanjutnya kita akan selesaikan di iterasi pertama. Saudara cari fungsi saat 0,4, berarti nilai ini itu dari minus X min X, di mana X-nya 0,4, kalian masukin, ganti 0,4 di sini, nanti ketemunya 0,27032. Yang ini dapat dari mana? 0,6 ini dimasukin di X ini, 0,6 masukin X ini, ketemu ini. Nah, ternyata benar kan? Ini plus, ini min. Berarti kita tebakannya benar. 0,4 dan 0,6. Lalu kita coba cari perkiraan pertama, yaitu XU min FXU, XL min XU dibagi FXL min FXU. Kalian masukkan XU-nya 0,6, FXU-nya minus 0,5 sekian-sekian, XL-nya 0,4, XU-nya 0,6 dibagi 0,2732, ini masuk sini, negatif, karena rumusnya negatif, negatif ini karena bilangannya memang negatif, 118 ya, masukin hasilnya ini. Oke, inilah akar perkiraan di iterasi pertama, ya. Oke, apakah berhenti? Jangan, baru iterasi pertama. Kita cari dulu perkiraan akar berikutnya di mana, ya. Dengan mencari perkalian fungsi saat XL dan fungsi saat XR. Ini saat XL-nya 0,4, saat XR-nya sudah ketemu, saat 0,5685157. Ternyata saat 0,5685157 fungsinya bernilai negatif. Ini positif. Negatif positif, oke, berarti lebih kecil dari 0. Karena lebih kecil, pastilah akar terletak antara XL dan XR, atau antara 0,4 dan 0,562 itu pembulatan ya, atau 157. Ini tetap XL, ini jadi XU di iterasi yang akan datang. Baik, kita lihat iterasi kedua. Di iterasi kedua, XL-nya 0,4, XU-nya 0,5685157. Kita cari XR-nya dengan memasukkan angka-angka ini ya. Dan ketemu ini. Ya, oke lah, ketemu ini. Kita cari errornya. Ini yang lalu. Ini yang sekarang, maaf. Ini sekarang. Ini yang lalu dibagi sekarang. Errornya ternyata 0,17. Lumayan kecil. Ini lumayan. Ya, lumayan kecil. Tapi belum kurang dari error steady state. Dari ini masih lebih besar ya. Misalnya lebih besar dari 0,01% gitu ya. Maka kalian lanjutin lagi ya dengan cara kalian cek dulu akar berikutnya antara XL dan XR yang baru. Ketemunya negatif. Oh, berarti akar antara 0,4 dan 0,56775. Ini jadi tetap XL, ini jadi XU. Oke. Dan kalian lanjutkan ya. Oh, di iterasi ketiga ternyata ketemu errornya segini nih. Oke, lumayan kecil ya. Oke, mungkin saja oke lah berhentilah di iterasi ketiga ya. Setelah dianggap
memenuhi kriteria ukuran kecil yang ditetapkan oleh pembuat soal gitu ya, maka kalimat terakhir jadi perkiraan akar untuk fungsi fx e pangkat min x adalah 0,567144. Begitu metode regula falsi. Kalian juga bisa bikin pakai program ya. Ini datanya luar biasa. Regula falsi memperlihatkan hasil yang sangat kecil. Di iterasi keempat aja errornya 0,000166. Di iterasi kelima 0,00005 ya. Di iterasi keenam kecil. Di iterasi ketujuh 0%. Ya. Jadi inilah metode regula falsi untuk menentukan perkiraan akar dari sebuah fungsi menggunakan metode numerik. Demikian metode regula falsi. Any question?